Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Najun Firdaus Haris dengan NIM 06026 251 Di sini saya ingin menjelaskan salah satu teori yang telah saya pelajari terkait image processing dalam mata kuliah pengolahan data multimedia. Nah, pada kesempatan kali ini di presentasi saya ingin membahas terkait problem yang saya angkut, kemudian dataset apa aja yang nantinya akan saya gunakan, kemudian metodologinya apa-apa aja, dan dari segi flow-nya dan arsitekturnya gimana, serta result yang saya dapatkan berdasarkan teori yang saya implementasikan ini. Nah, untuk problemnya sendiri di sini saya mengangkat atau terpikir untuk mengangkat masalah traffic atau masalah lalu lintas yang dimana terjadinya kemacetan yang cukup sering, dan ini menurut saya bisa menjadi video yang sangat bermanfaat apalagi untuk perkembangan atau um, untuk dari segi monitoring kendaraan yang ada di jalanannya sendiri. Nah, kemudian pada proyek ini sendiri saya juga menggunakan deep learning dengan CNN atau Convolutional Neural Network untuk mengklasifikasikan gambar atau dataset gambar saya menjadi car dan juga no car. Uh, Kemudian untuk goals-nya sendiri sini saya ada dapat tiga. Ini belum saya edit. Goal pertama itu untuk memahami dari segi implementasi CNN-nya sendiri di image classification. Yang kedua itu untuk membuat binary image classification model, dan yang ketiga itu untuk mengevaluasi dari segi performance CNN training dan validation metric-nya. Nah, dari segi dataset saya sendiri, di sini saya menggunakan dua dataset dengan skala kurang lebih 1:1, di mana dataset pertama merupakan cars dan dataset kedua itu merupakan no cars atau empty road. Untuk lebih mempermudah dari segi pemahaman saya atau implementasi pada modelnya sendiri. Dari skalanya again, ini masih 1:1 di mana data trackingnya sama-sama 660, sedangkan untuk data testingnya di sini saya menggunakan 90 untuk cars sedangkan 85 untuk no cars. Pada data pre-processingnya di sini terjadi 4 buah tahap. Yang pertama itu dengan melakukan rescaling terlebih dahulu untuk menormalisasikan pixel value pada setiap image dari yang dimana sebelumnya mungkin 0 sampai 255, di antara 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1 aja. Kemudian kita juga melakukan data augmentation untuk melakukan generalisasi apa atau bisa dibilang juga untuk meningkatkan generalisasinya dengan melakukan rotation, zoom augmentation, dan horizontal flipping untuk keseluruhan images, di mana nanti validation speed-nya itu akan dibagi menjadi dua, 80% dari training data dan 20% dari validation data untuk menghasilkan output yang diinginkan. Kemudian dari segi metodologi dan flow-nya itu bisa dilihat di sini. Again, di sini saya menggunakan CNN karena ini cukup akurat dalam mendeteksi edges atau ujung-ujung dari tiap gambar atau objek, shape satu bentuk dari objek yang diinginkan, teksturnya sendiri, dan juga objek pattern atau polanya. Dan pada framework yang saya gunakan itu merupakan TensorFlow dicampur dengan Keras atau di merge dengan Keras. Sedangkan untuk flow-nya sendiri di sini dari segi model arsitektur and player-nya itu dengan gambar berukuran 128 kali 3 dan dengan melalui 3 buah convolutional layer untuk mendeteksi atau untuk memberikan model ini filtering dalam pembelajaran yang cukup um, terstruktur, yang dimana di layer pertama ini cuma ada 32 filter aja untuk mengetahui basic features-nya. Yang kedua itu untuk mengetahui pattern yang lebih kompleksnya dengan 64 layer. Sedangkan yang ketiga itu untuk mengetahui detail-detail yang lebih dalamnya lagi dengan mengimplementasikan 128 layer. Sebelum ini, sebelum melalui vektorisasi yang dimana nantinya ini akan dilakukan akan melalui 2 layer lagi, yaitu connector layer dan output layer untuk mengurangi dari segi overfitting, dan nantinya akan bisa diklasifikasikan menjadi car atau no car. Sedangkan dari segi parameter value-nya sendiri, di sini saya menggunakan optimizer Adam dengan learning rate 0,001.
dan loss function dari binary cross entropy dengan bit size 32 dan epoch kurang lebih 15 kali atau 15 tahap. Yang dimananya ini nanti akan melalui again kurang lebih summary itu dari segi serial workflow-nya ada 4 tahap. Pertama itu input image, kedua feature extraction, ketiga pooling, dan keempat itu classification. Nah, sedangkan dari segi datanya ini merupakan data pertama yang saya dapatkan dari segi training modelnya, yang dimana training performance-nya itu dari segi akurasi terdapat 90%. Seperti dilihat di paragrafik itu 90% untuk training akurasinya, sedangkan 91-92% validation akurasi. Kalau misalnya dari segi loss-nya sendiri juga bisa dibilang cukup worth karena dari segi model loss-nya itu validation loss-nya itu ada di bawah dari segi turning loss sehingga menunjukkan bahwa model bekerja dengan sangat baik dan loss-nya um, termanage atau bisa dibilang juga bahwa modelnya itu dapat belajar dengan stabil dari waktu ke waktu sehingga menunjukkan bahwa optimisasinya itu bekerja dengan sangat efektif. Nah, sebelumnya saya juga sempat melakukan training lagi yang dimana itu dia sempat menghasilkan hasil yang berbeda yang dimana terjadi beberapa perbedaan sedikit aja dimana dari segi model lossnya itu dia agak sedikit fluktuatifnya sudah sedikit berkurang namun terjadinya penurunan yang cukup kenaikan yang cukup tinggi di bagian uh, epoch yang ke-12 namun pada akhirnya juga tetap menurun sehingga menunjukkan bahwa dari segi pembelajaran itu masih cukup stabil. Sedangkan dari segi modul akurasinya juga terjadi hal yang sama pada epoch 12. Namun dari segi akurasi validasinya dia meningkat ke 95%. Nah, pada pada saat ini saya ingin menunjukkan dari segi codingannya, di mana di sini saya menggunakan TensorFlow dan juga Keras dengan datapad di bagian sini saya taruhnya di bagian lokal aja. Ini berdua merupakan lokasi dari segi um, tempat saya mengambil datanya. Ini merupakan parameter yang diterapkan, preprocessingnya ini di bagian sini dengan menggunakan image data generatornya sendiri. Ini tadi merupakan augmentationnya yang dilakukan. Kemudian ini untuk melakukan loading training datanya yang di bawah itu test data. Jadi ini um, nantinya akan diambil di bagian folder training images. Sedangkan yang di bawah ini merupakan nanti akan diambil di bagian testing. Nah, kemudian nantinya ini kalau misalnya saya jalankan lagi, bentar ya. Ini saya harus masuk lagi di video foldernya, kemudian langsung kita coba untuk ketiga kalinya apakah hasilnya akan sama aja. Nah, again untuk dari segi pembelajarannya sendiri dia melalui 15 tahap atau 15 epoch yang dimana ini pada awalnya ini akan menunjukkan data trainingnya kemudian setelah selesai untuk loading nanti di sampingnya itu akan muncul dari segi validation akurasinya. Nah, seperti yang pertama itu akurasi untuk trainingnya itu 6 sedangkan lossnya itu 6 juga 6,6 0,66. Sedangkan dari segi validation akurasinya itu 0,98 dan validation loss-nya itu 0,37. Nah, ini akan makan waktu kurang lebih beberapa menit.
Nah, untuk dari segi akurasinya sendiri, model loss-nya sempat fluktuatif dan juga model akurasinya, di mana terjadinya penurunan ketika di set ke-6. Namun dari segi akurasinya, untuk yang ketiga kalinya model akurasinya kembali menurun ke angka 90, yang dimana sebelumnya itu sempat tembus 95. Dan untuk dari segi trending stability-nya ini cukup stabil hingga akhir, yang dimana menunjukkan bahwa modelnya berjalan dengan baik dan stabil untuk pelajaran atau pembelajaran jangka panjang. Oke, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.